Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Bagaimana orang-orang yang mengaku aswaja? Pada sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kabarnya orang-orang yang mengaku Wahabi dan yang mengaku Salafi? Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, pada pagi ini kaum muslimin rahimakumullah, saudaraku semua, kemarin hari-hari ini saya sering menonton video-video dari Syekh Al-Buti, kemudian dari Gus Baha, lalu dari lalu dari UAS tentang hadis 73 firqah. Ya, benar. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terbagi menjadi 73 firqah. Semuanya apa? Semuanya mudah-mudahan masuk surga, Allahumma amin. Nah, yang saya temukan, dan ini plus lagi nih, bukan hanya itu, ini kan istilahnya saya nonton video dari kelompok sebelah nih, pendapatnya begini. Nah, dari kelompok sebelahnya juga saya tonton video-videonya, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, pokoknya dari yang lokal sampai yang internasional, kira-kira begitu. Nah, setelah menonton video-video itu, kemudian saya menemukan semacam penyakit. Oh, ini nih ternyata baik di kelompok pemeluk atau orang yang mengaku aswaja maupun di kelompok orang-orang yang mengaku Wahabi, Salafi dan yang lainnya, itu ada sesuatu yang dalam tanda petik bisa saya sebut penyakit. Tetapi pada ceramah-ceramah tersebut itu pula lah saya menemukan obatnya, kira-kira begitu. Jadi di dalam satu video kita bisa melihat adanya penyakit, tapi kita juga bisa melihat adanya obat. Penyakitnya banyak tentu. Nah, salah satunya adalah penyakit takut masuk neraka dan berharap masuk surga. Betul? Nah, iya, orang-orang aswaja, ahlu sunnah, mati-matian membela paham mereka kan salah satunya karena takut masuk neraka, pengen masuk surga. Nah, cuman masalahnya kemudian rasa takut tersebut diekspresikan untuk kamu yang masuk neraka, saya yang surga, kira-kira itu. Begitu orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, orang-orang Khawarij dan lain-lain, begitu intinya. Penyakit yang ada di dalam hati mereka itu takut neraka, pengen masuk surga, tapi sayangnya mereka itu kamu yang ke neraka, saya yang ke surga. Itu yang bikin kacau dirinya. Coba takut ya udah takut, gak usah pakai nunjuk orang supaya masuk untuk mengobati takut kita, enggak. Nah, itu kan. Nah, lalu nih, takut neraka, pengen masuk surga, ini sesuatu yang positif, oke, positif. Tetapi kalau kita pandang dari sisi lain, itu sesuatu yang semacam orang sakit. Nah, sebetulnya cara mengobatinya gimana? Gampang. Oh iya, ini kan takut neraka, pengen ke surga. Ini nih, level bawah nih, paling bawah. Tingkatin aja rasa takut dan rasa berharapnya. Jadi takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Rasa takut neraka, takut surga hilangkan, dan nggak takut lagi. Kenapa? Karena takutnya hanya kepada Allah, karena hanya berharapnya kepada Allah. Masih bingung mengaplikasikan khauf dan raja kepada Allah, naikkan satu level lagi menjadi Allah semata. Jadi menjadi ridho Allah. Kita jadi hanya berharap pada ridho Allah. Udah, takut neraka hilang, berharap surga hilang, takut kepada Allah dalam tanda petik hilang, gitu, nanti salah lagi. Takut berharap pada Allah hilang, yang ada hanya ridho Allah. Ya, kalaulah kita punya pemahaman seperti itu, di atas orang yang punya rasa takut dan berharap surga, di atas orang yang punya rasa takut kepada Allah dan berharap pada Allah, ini ritual itu udah beres semuanya, gak ada tuh saling tunjuk. Kita cukup hidup dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya kita harus menjalankan syariat yang ada di dalam Al-Quran, hadis dan ijma ulama, ya, tapi dia jalankan sekedarnya saja sesuai prosedur yang berlaku kira-kira. Nah, pada bahasa Gus nyantai saja bos. Karena apa? Kita sudah berada pada tahapan
bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, cara mengobatinya yaitu dengan kembali kepada dasar-dasar asas Islam itu tadi. Yang pertama kan ada Islam dulu nih, kalau kata Gus Bah. Kemudian iman, kemudian ihsan, kira-kira begitu. Nah, kita ribut ini kan kadang karena pemahaman kita tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan ini kurang mantap. Maksudnya kurang mantap begini. Kita sudah jelas-jelas ngaku orang Islam. Kita cek Islamnya kita itu masih sesuai dengan rukun Islam yang 5. Ya sudah, kita Islam. Terus ngapain takut neraka? Ragu sama keislaman kamu. Ya kan? Lalu kalau masih ragu, tingkatkan lagi menjadi orang mukmin. Cek apakah keimanan kita masih memenuhi syarat rukun iman yang 6 atau enggak? Iman pada Allah dan seterusnya, ya kan? Nah, kalau masih aman, ente iman. Nah, kalau masih ragu lagi, tingkatkan lagi kepada ihsan. Itu kan trilogi tidak bisa kan sudah masyhur sejak kita zaman SD sudah diajarkan. Ada Islam, iman, ihsan. Cuma bedanya dulu saya dapat pelajaran dari guru-guru SD itu iman, Islam, ihsan. Nah, sekarang Gus Baha bilangnya Islam dulu, iman, terus ihsan. Nah, itu saya ikut ya Gus Baha karena jadi punya 2 pilihan kayak gitu. Lalu apa ihsan? Lalu apa hubungannya dengan takut neraka kemudian berharap masuk surganya itu? Ketika orang-orang sudah mantap, saya sudah rukun Islam tercukupi, insya Allah masuknya ke surga, insya Allah bebas dari neraka tanpa menyalahkan orang lain. Bahwa kita harus secara syariat harus berdakwah, ya, tapi lakukan dengan ya biasa aja lah, rileks gitu kan. Coba Anda cek yang tiap hari marah-marah menyesatkan orang lain, yang tiap hari memasukkan saudara kita muslim ke neraka, apa dampak dakwahnya itu? Ya biasa aja, begitu aja. Anda diem pun itu tetap begitu, Anda marah-marah pun tetap begitu, santai aja kalau gitu bos, ya kan? Nah, kita lanjut. Jadi itu obat yang kedua. Yang pertama itu tadi masuk ke ridho Allah, yang kedua masuk ke ihsan. Jadi kita punya pemahaman itu jangan fokus di dalam tanda petik syariat lah. Kalau kata Gus Bah itu naikin levelnya dikit menjadi makom ihsan. Itu kan udah jelas ya. Jadi kita kalau sudah yang kita lihat Allah, yaudah. Orang dalam jalur aswaja sudah kehendak Allah, dalam jalur wahabi sudah kehendak Allah, dalam jalur kali sudah kehendak Allah. Nah udah, kalau Allah yang berbuat, kalau Allah yang berkehendak, ngapain kita ribut-ribut? Jalankan saja bagian kita sesuai syariat. Bahwa kita harus berdakwah, harus itu, iya. Tapi kalau kita cara pandang kita sudah ihsan, melihat Allah itu adalah kehendak Allah, ya udah santai. Ya seperti yang dilakukan oleh ulama kita lah, gitu, begitu. Nah kemudian resep yang ketiga ini saya sedang ngomongkan bukan resep saya, resep dari resep yang saya pahami dari ceramah-ceramah saya guna Gus Bahauddin Nur Ali, yaitu kira-kira. Yang ketiga dua. Yang ketiga ini itu melihat kenalilah kalimat tauhid sebagai hujjatul balighah. Ini kan kata-kata yang sangat masyhur kita dengar dari sejak kecil. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in sarqa. Dalil yang lain, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah, dan lain-lain. Yang intinya siapa saja yang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yowis neraka bablas langsung ke surga. Bahwa sedikit-sedikit harus di neraka dulu, ya harus terima lah. Masa orang kayak ente langsung pengen blas ke surga ya kayak kan begitu ya. Itu yang pertama, kenali hujjatul balighah. Kalau pemahaman kita mantap tentang kalimat la ilaha illallah, pada akhirnya kita akan nyantai. Apa? Ada neraka, santai. Neraka makhluk Allah, dilawan dengan kalimat hujjatul balighah, takut tuh.
Ke surga santai biasa. Enggak ke surga pun kita sudah biasa merasakan surga Allah di dunia dalam tanda petik, ya kan? Yaitu orang-orang yang sudah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kalau di dunia sudah bahagia bersama Allah, ke surga pun sama bahagia itu kan masalahnya kan ada orang-orang yang di dunianya itu sengsara, ibadah belum bisa merasakan nikmatnya ibadah. Jadi nanti kepengen melampiaskan kesengsaraan ibadah itu masuk ke surga, nggak masalah sebetulnya. Cuman masalahnya kan ente nunjuk orang gitu. Di dunia kita hidupnya susah, istri nggak ideal, apa juga ada mau melampiaskan di dalam surga. Itu kan masalah seperti itu. Kalau yang sudah terbiasa di dunia dengan hidup dengan satu kalimat tadi saja, la ilaha illallah dengan rahmat Allah, ya udah santai, udah bahagia. Masalah itu, untuk ngapain ke surga? Orang dunia aja udah bahagia bersama rahmat Allah, kan begitu. Ya tentu kata-kata pemahaman dari hasil ngaji Gus-Baik, kira-kira seperti yang ada kisahnya Sayyidina Ali mengatakan, lau kusifal, seandainya dibuka hijab maka imanku tidak akan bertambah sedikit pun. Kenapa? Karena di dunia melihat kekuasaan Allah, nanti di akhirat pun melihat kekuasaan Allah yang sama, nggak beda. Dunia neraka surga nggak beda gitu pada makom-makom seperti itu. Nah kita harus menuju ke sana minimal nih. Kalau kata Gus Bahar, ilmu kita sampailah seperti yang saya sebutkan nih, ilmu kita itu udah sampai, bahwa pelaksanaannya dikit-dikit bos gitu kan, kira-kira begitu, dikit-dikit sambil menunggu hidayah dimasukkan Allah kepada hati kita, kira-kira begitu. Nah minimal itu. Tapi kalau ilmu kita nggak nyampe ke sana, nggak nyampe bahwa kita hidup ini sudah rahmat Allah ini. Kalau tidak rahmat Allah, ente mungkin nggak bisa nonton video ini, lagi nonton video-video yang lain, kira-kira kan begitu. Nah sudah ya. Jadi terapi yang pertama, cobalah melihat sesuatu itu dengan cara naik itu nggak usah takut surga, nggak usah takut neraka, nggak usah berharap surga, tapi takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah, naikkan kelasnya lagi, jangan sekedar takut kepada Allah, jangan sekedar berharap kepada Allah, naikkan menjadi Allah dalam artian menjadi pengen mendapatkan ridho Allah. Yang kedua yaitu cobalah naikkan sedikit level pemahaman kita dari pemahaman yang hanya bersifat syariat, terus naikkan sedikit levelnya ke hakikat. Jadi dari Islam iman naik ke ihsan. Yang kita lihat itu rahmat Allah. Orang-orang yang di jalur aswaja, orang-orang yang dapat rahmat Allah. Orang-orang yang berada di jalur Wahabi, orang yang dapat rahmat Allah. Kita hidup bisa baik bersama mereka yang berbeda itu rahmat. Kalau jadinya kelihatan isanya terlihat ada isanya terlihat ada orang lain terselah ada. Ya, itu kalau ya itu belajarlah kayak gitu. Terus enggak apa yang ketiga itu hujatul balighah. Itu kan kenali makna la ilaha illallah. Saya hanya merekomendasi aja dari sekian ustadz-ustadz yang bertebaran di dunia per YouTuber, catat salah satu yang bisa mengupgrade pemahaman kita tentang la ilaha illallah yang saya tahu. Ustadz yang lain kebetulan saya nggak tahu gitu kan. Coba dengar dulu penjelasan beliau tentang la ilaha illallah, akan sampai kepada tidak takut neraka, tidak takut su'ul khotimah. Kenapa? Oh ya, neraka makhluk Allah, kita datang sebagai makhluk lain yang membawa hujatul balighah. Takut tuh neraka mau membakar kita. Kenapa? Ada hujatul balighah, cahaya. Ngomongin cahaya, oh iya, ketika kita mau berangkat ke masjid kan biasa doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa ayyamini nura wa ayyasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa a'zim li nura. Itu jadi kita itu nanti nih kalau mau masuk ke neraka itu udah penuh cahaya, kita dikelilingi oleh cahaya doa mas berangkat ke masjid itu, atau doa ketika bangun malam.
Neraka takut tuh ngadu cahaya panasnya neraka, kita adu dengan cahaya doa itu tadi, takut dia, wah nggak usah mas, nggak usah kesini, kalah terang nanti kan itu. Begitupun kita, kalau kita di hati kita tertanam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cahaya itu keluar, oke, kita digiring ke neraka, takut neraka, kalah terang sama kita, wah itu udah jangan kesini, itu kan ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu misalnya Asy'ari sujud, kan banyak dari itu yang mengatakan bahwa salah satu hal yang tidak bisa dimakan oleh neraka itu adalah cahaya sujud. Tahu ketika misalnya kita digiring sama malaikat tuh, ini banyak sujud nih, gak usah, nggak pantas masuk neraka ente, surga aja. Masih takut neraka enggak? Masih enggak? Kalau masih mau saya tambahin dosisnya nih. Oh kalau udah enggak, ya udah. Ya udah ya, mudah-mudahan itulah 3 atau 4 terapi yang saya pahami dari ceramah-ceramah Gus Baham. Mudah-mudahan kita bisa mengalap berkah dari ilmu-ilmu beliau. Nih. Yang keempat nih, kalau ini tambahan dari saya. Ya ini jujur, sebagai pembicara atau komentator, kira-kira begitu, jujur, mana pendapat-pendapat yang disandarkan kepada Gus Baha dan ulama-ulama lainnya, mana pendapat-pendapat yang pribadi. Nah, pendapat ini adalah cerita pribadi, tapi insya Allah enggak keluar dari guru-guru saya. Kebetulan ini standing saya nih, kalau di masalah-masalah firqah yang kayak gini standingnya 4. Yang pertama Syekh Al-Buti, yang kedua Gus Baha, yang ketiga Ustadz Adi Hidayat, yang keempat Ustadz Abdul Somad RCN. Artinya apa? Semua yang saya katakan seharusnya enggak keluar dari paham-paham mereka ini. Kalau ada yang keluar bertentangan, itu berarti campakan saja, kira-kira itu, salah ngomong lah, kira-kira gitu. Lo kok begitu? Oh iya, karena itu saya ngaji aja pada beliau gitu. Istilahnya ngaji omongkan, kira gitu. Nah kalau ada yang diomongkan berbeda dengan guru-guru saya yang 4 dalam bidang ini, itu salah ngomong lah, gitu kan, insya Allah. Seperti yang dikatakan oleh Imam 4 kan begitu. Yang saya tahu mereka itu mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji perilaku sahabat, tulis. Terus mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji perilaku, tulis terus. Sehingga kemudian mereka bicara, tulis. Mereka bicara. Seandainya ada pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran, perilaku Rasul, perilaku sahabat, lepas, ikuti mereka. Kira-kira saya ingin meniru mereka begitu. Yang saya katakan ini cuma dari belajar kepada Syekh Al-Buti tentang bab ini ya. Syekh Al-Buti, kemudian kepada Gus Baha, kepada Ustadz Hidayat, kepada Ustadz Somad. Saya paham sedikit, bicarakan. Saya paham sedikit, bicarakan. Nah kalau ada yang salah berbeda dengan pendapat guru yang 4 saya itu, ya keluarkan. Nah ya niru-niru lah. Kalau Imam Ahmad ada 4, nah ini imam dalam tanda petik Imam Tofir Kohan nih 4 juga, kayak begitu. Kenapa? Ya tafa'ul ala ngarah berkah. Mudah-mudahan jumlahnya sama, keberkahan ilmu-ilmu mereka juga sama pemahaman saya tentang Imam 4 yang spesial itu, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, sama keberkahannya dengan pemahaman saya terhadap, ya, kalau saya sebut imam lah kepada guru-guru saya yang Syekh Al-Buti, Gus Baha, dan Uwa. Kita lanjut. Apa sih mau ngomong apa sih? Muter-muter aja dulu. Begini, yang saya pahami tentang masalah takut surga, takut neraka itu, dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya ada satu hal yang bisa kita anggap iktibar, yaitu apa? Kejadian kebakaran lah. Ketika terjadi kebakaran, kita akan bisa melihat 3 reaksi manusia. Pertama, orang-orang yang berlari menjauh dari kebakaran dengan rasa takut. Ayo bakaran, weh, tong, padahal lari menjauh. Ya, itulah kira-kira kelas orang-orang yang mau dalam tanda petik hatinya masih kelas itu, masih kelas orang yang takut sama neraka, pengennya aman terus. Kelas yang kedua,
kelasnya pemaham kebakaran. Ketika orang lain merasa takut kepada api dan berlarian menjauh, dia justru mendekat kepada api. Set, ngeu, itu kan, ya kan? Itu bomber kalau dalam bahasa Ibnu itu, bomber. Pemadam kebakaran datang. Nah, pertanyaannya, kenapa nih pemadam kebakaran nggak takut sama api? Pertama tentu karena mereka tahu api itu panas, tapi mereka tahu bagaimana menjinakkan panas itu. Mereka tahu api itu bahaya, tapi mereka punya ilmu bagaimana cara menjinakkan itu. Dan yang lainnya itu adalah tugas mereka menjinakkan. Nah, kita pun gitu. Cobalah jadi orang-orang seperti pemadam kebakaran ini. Kita tahu neraka itu bahaya, tetapi kita juga bisa mengatasinya. Oke? Kita tahu neraka itu panas, tapi kita bisa untuk mendinginkannya. Kira begitu. Siapa yang tahu? Nah, tadi saya kasih tahu dari Gus Bahaya itu. Masih lupa, ulang lagi nanti nonton, ya kan? Yaitu, jadi kelasnya orang pemadam kebakaran nggak takut dia mati. Dia tahu neraka itu panas, neraka itu bahaya, api itu bisa membunuh si pemadam kebakaran, tapi dia tetap masuk terus ke sana. Karena apa? Dia mengemban tugas sebagai pemadam kebakaran. Seperti kita sama. Kita tahu neraka itu panas, kita tahu neraka itu bahaya, bisa membakar kita bisa tapi karena tugas kita memadamkan neraka, kita padamkan. Ya kan? Iya. Jadi kalaupun kita terbakar tuh api, dia mati dalam rangka tugas memadamkan seperti kita itu. Istilahnya bahasa lainnya mungkin mujahadah, mungkin ikhtiar, mungkin apa itu nantilah pada ustadz-ustadz yang kompeten. Ini saya kan cuma YouTuber, ngomong aja. Kalau YouTuber itu ya bebas ngomong, bukan ajangan, bukan ulama yang apa istilahnya. Ya itulah. Itu kelebihan kalau dalam konteks zaman Rasul, mungkin orang-orang Baduy itu yang ngomong sembarangan, tapi nanti pada akhirnya melahirkan banyak hukum, melahirkan banyak hikmah bagi yang lainnya. Allahumma. Itu udah lanjut ya. Jadi kalau ada kebakaran, maka reaksi orang itu minimal ada 3. Yang pertama, reaksi orang yang takut. Kira-kira ini nih penyakit yang saya lihat pada sebagian teman-teman kita, orang-orang yang mengaku aswaja, yang mengaku Wahabi, yang mengaku Salafi, yang mengaku Khawarij dan lain ini nih. Sumbernya satu, takut neraka. Kan gitu. Ya, yang kedua mungkin tipe orang-orang, coba jadi dari orang biasa yang takut neraka, tingkatkan menjadi orang pemadam kebakaran yang tahu secara hakikat apa itu neraka, bagaimana mensifatinya dan lain-lain, sehingga kita itu coba cek ceramah-ceramah banyak saya berkata nggak takut neraka deh. Itu perumpamaan seperti tadi itu, neraka makhluk, kita makhluk, bahkan kita disifati sebagai makhluk yang paling sempurna fi ahsani taqwim dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga nih, sikap yang ketiga yaitu sikap pemegang polis. Ini dengan adanya neraka, pemegang polis asuraat, adanya kebakaran, pemegang polis kebakaran ini bisa malah ketawa. Bukan orang lain takut, orang lain sibuk, malah dia ketawa aja, santai bos, sudah diasuransikan, nanti ada pencairan. Kira-kira begitu. Nah, orang-orang yang hatinya, hidupnya sudah diasuransikan kepada Allah pun begitu, santai aja bos, ada neraka santai, ada surga santai. Kenapa? Hidup dia sudah diasuransikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah yang berbuat asli gitu. Jadi mau ya naik level ya, jangan pada level takut neraka, naikkan sedikit lah minimal pada level pemadam kebakaran. Nah, kalau sudah pada level pemadam kebakaran, naikkan sedikit lah pada level orang yang punya, dia ketawa kebakaran, alhamdulillah ada neraka gitu kan. Nah, kenapa? Karena dengan neraka itulah kita jadi mau takwa, berhati-hati jangan sampai terjerumus, tapi pada jalur yang benar. Kalau kata bahasa Gus Baha bil ilmi kayak gitu deh ya. Nah, lalu sekarang perumpamaan kedua terhadap orang-orang yang berharap surga, kira-kira gitu. Nah, kalau saya sih kemarin dapat ilhamnya begini, ibarat ada satu taman wisata, Ancol
atau pantai atau apa yang sekarang yang terkenal terbagus, bayarannya tinggi, masuknya tiketnya. Nah tiba-tiba itu taman digratiskan, buka pintu gratis tis. Nah reaksi orang pun beda-beda. Kalau orang-orang yang kebetulan hidupnya sengsara, nggak punya uang, dia langsung wah sedang dibuka gratis, masuk terus. Nah kira-kira inilah kelasnya orang-orang yang hati sakit tuh pengennya masuk surga. Emang siapa ente pengen masuk tempat yang enak, bayar aja, mampu bayar gak? Nah karena nggak mau bayar itulah kemudian dia terus bersemangat. Celik enggak, cuman maksud saya itu naikkan dikit lah. Itu pada reaksi yang kedua, itu orang yang sudah tahu apa itu surga, tahu apa itu dunia, pernah ke surga dalam tanda petik ya, lagi di dunia. Ketika surga dibuka secara gratis, biasa saja lah, masuk, ayo kita masuk. Nggak masuk nanti saja kalau orang udah lihat. Itu kelas kedua. Kelas siapa? Itu orang yang misalnya sudah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Orang-orang yang di dunia itu sudah merasakan nikmatnya surga. Seperti Rasul kan baitijan itu. Kita ke surga mau ngapain? Sebagian orang mau senang-senang kan, mau melampiaskan nafsu kita dengan bidadari misalnya, mau menikmati rahmat Allah, mau menyaksikan kekuasaan Allah. Nah itu di dunia pun bisa dilakukan. Kita melihat rahmat Allah di dunia, rahmat Allah di surga. Kita melihat kekuasaan Allah di dunia. Ini kalau orang yang sudah kayak gini nih, sekat antara dunia dan itu udah tipis. Sekat antara dunia dan surga tipis, beda biasa aja lah. Kan begitu. Nah, beda sikap yang ketiga ini, yaitu orang-orang yang sudah, orang-orang yang punya uang banyak, sudah terbiasa tuh ke tempat wisata yang sedang digratisin, ke sana sudah biasa, di rumah juga biasa, di rumah dia bahagia, bisa menikmati, bahkan punya kenikmatan yang seperti di taman itu. Jadi biasa aja, uang banyak, tempat hiburan di rumah banyak. Jadi dia di rumah sekarang dengan di rumah nanti sama aja, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Atau orang lain yang qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Itulah. Tapi pemahaman seperti ini itu yaitu tidak lantas membuat kita menyepelekan surga, enggak. Tidak lantas kita menyepelekan neraka, enggak. Tetapi paling tidak kalau kita punya pemahaman level di atas syariat itu begitu. Jadi harus balance kalau kata Gus Bah. Syariat melulu tanpa ilmu hakikat, nah, nanti masalah. Terus sebenarnya hakikat melulu tanpa syariat, terus balance lah kira-kira begitu. Contohnya itu tadi, ya itu tadi obat yang diberikan 4 dari Gus Bah, 1 tambahan dari saya tentang perumpamaan orang-orang takut neraka seperti kejadian kebakaran. Kedua, perumpamaan orang-orang yang pengen berharap masuk surga seperti reaksi orang ketika taman wisata dibuka dengan gratis. Nah sekarang kita lihat obat dari Syekh Al-Buti. Nah Syekh Al-Buti ini yang langsung saya ingat, langsung saya apal itu, beliau berani mengatakan kulluhum fil jannah. Apa? Kulluhum fil jannah. Semua umat Nabi Muhammad di dalam surga. Nah, kalau Anda kan hadis normalnya, tekstualnya itu kulluhum finnari illal wahid. Semuanya di neraka kecuali 1. Nah, ini kira-kira pemahaman Syekh Al-Buti, kulluhum fil jannah dibalik. Semuanya di surga kecuali 1. Siapa? Iya nggak mau. Yang nggak mau ke surga masuk ke maunya ke neraka. Nah, mendengar kata-kata Syekh Al-Buti tentang kulluhum fil jannah, saya ingat sebuah hadis sahih insyaallah. Hadis pada Sahih Bukhari nomor 7280 dan pada Sahih Muslim hadis nomor 1835 nih. Sahih Bukhari-nya kalau yang salah yang saya punya yang ini. Tuh. Pada dicek lagi ya kalau saya salah tuh.
Nah ini. Mungkin kalau yang cetakan lain nomornya lain. Sebab ada saya ada berapa ini? Ada 1 Bukhari. Cetakan mana ini? Darul Amaliyah. Darul Alamiyah ini. Biru dongker kalau kata Ustaz Adi Hidayat ya kan. Kemudian ada yang cetakan Darul Hadis, 4 jilid yang merah itu. Terus satu lagi ada Darul Ibnu Jauzi kali ya. Terus kemudian sarahnya ada Fathul Bari, terjemahnya ada ini Ustaz terjemah nih. Nah, siapa ya? Karena saya merasa membaca bahasa Arab itu nggak terlalu mumpuni, jadi selalu ada backup. Jadi saya baca teks Arabnya, di backup dengan terjemahnya, di backup dengan sarahnya, di backup dengan, nah jadi begitu. Jadi untuk menjaga supaya pemahaman saya nggak keliru tentang suatu teks hadis, yaitu saya beli beberapa kitab matan hadisnya seperti Bukhari ini, matan hadisnya ada 3. Kemudian saya beli sarahnya juga ini yang saya beli ada 1. Kemudian yang ini kitab-kitab online-nya itu banyak, jadi itu mau backup dengan sarah bahasa Arabnya. Nah kemudian saya backup lagi supaya nggak salah pemahamannya dengan terjemahnya. Itu ada terjemahan Bukhari yang warna hijau, Fuad Abdul Baqi. Nah kemudian ada syarah Fathul Barinya, terjemah atau dari Mustaka Imam Syafi'i kayak. Kemudian ada lagi yang Mukhtasar Sahih Bukhari ada. Tujuannya 1, supaya pemahaman kita terhadap teks hadis itu enggak menyimpang. Saat itu enggak cukup backup dari itu, saya backup dari guru-guru waktu saya ngaji ke Bukhari. Alhamdulillah, mudah-mudahan waktu saat itu pernah ngaji Bukhari asal ngaji. Pun sekarang saya backup dengan pendapat Gus Baha, saya backup dengan pendapat UAS, saya backup dengan pendapat UAS, saya backup dengan pendapatnya Syekh Al-Buti, sehingga mudah-mudahan yang saya katakan adalah benar. Kira-kira begitu. Lanjut ke ini bos. Tadi apa sampai di mana? Bahwa salah satu resep yang diberikan oleh Imam Al-Buti supaya penyakit hati kita yang takut neraka dan penyakit kita yang berharap pengen masuk surga itu naik level, kira-kira begitu. Itu dengan mengatakan kulluhum fil jannah. Tentang detail pendapat nanti baca video saya sebelum ini. Ya itu baca saya sebelum ini, gitu kan. Udahlah kemarin dibahas panjang lebar, nggak usah diulang. Yang penasaran baca aja, biar tambah klik, tambah viewer, tambah follower. Maklum YouTuber anyar tuh begitu, nyarinya follower nggak apa-apa, nanti lama-lama juga nah kalau saudara yang udah ribuan itu santai. Kita lanjut tuh kullu ummatina, pendapat Syekh Al-Buti tentang kulluhum fil jannah. Atas analisa beliau terhadap teks hadis, umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok firqah mirip-mirip dengan hadis ini. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad. Kan sesuai. Jadi kalau pada ayat perpecahan sahabat Rasulullah mengatakan kulluhum finnari illa wahida. Nah kalau ini kira-kira kulluhum fil jannati illa man aba. Sama. Jadi Anda mau melihat dari cara pandang hadis yang perpecahan umat Muhammad atau mau dari hadis yang masuk surga ini, silahkan cara pandang. Cuman bedanya kalau kita memakai cara pandang Imam Al-Buti kulluhum fil jannah, kita misalnya ngaku Wahabi nih, begitu melihat orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia nggak langsung menunjuk bid'ah, sesat, kurang patut. Enggak, kenapa? Teman kita di surga nanti dia. Masa teman kita di surga mau kita kata-katain, kan begitu. Begitu sebaliknya orang-orang Khawarij misalnya garis keras, ketika melihat orang lain berbuat sesuatu yang menurut dia salah, apa? Enggak langsung salah ente, amar ma'ruf nahi munkar, bongkar, bakar, takbir, enggak langsung begitu. Kenapa? Karena dia teman kita di surga nanti. Masa nanti malu kita
Di dunia kita gontok-gontokan, saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Di surga ketemu, itu keterlaluan. Itu kenapa begitu? Ya kan, itu cara panjangnya begitu di kulluhum bil jannah. Kayak begitulah cara pandangnya. Nah, kalau kita sudah memandang orang lain adalah kandidat teman kita di surga, maka bahasanya udah halus. Kalau kita memang ada kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan kata-kata yang baik, dengan cara yang baik. Yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru, kasih kabar-kabar yang gembira sehingga mereka tidak bercerai-berai. Jadi istilahnya begini, saya ingat dengan Fatwa Gus Baha. Jadi hukum itu ada hukum fikih dalam tanda petik ya. Ada fikih hukum, ada fikih dakwah. Nah, jadi kita harus bisa menerapkan fikih dakwah ini segala tentu. Kira-kira kayak itu ya, jelas ya. Kita mulai sekarang nih, teman-teman yang masih pada takut neraka, masih pada pengen berharap surga, taikan levelnya itu dengan cara pandang kulluhum fil jannah. Teman-teman yang masih suka taikan levelnya, mereka adalah teman kita di surga. Jadi umat Muhammad bersaudara di dunia, bersaudara nanti di surga. Allahumma amin. Kan begitu. Sehingga ketika kita harus membenarkan saudara kita pun dengan cara-cara yang halus. Itu obat dari Syekh Al-Buti. Nah, lalu bagaimana? Karena kan masalahnya orang yang lagi sakit nih sudah terlanjur biasa membid'ahkan orang lain, sudah terlanjur menyesatkan saudara kita yang lain. Cara mengobati gimana? Cara saya itu coba tonton beberapa video Syekh Al-Buti tentang 73 firqah ini. Ya, itu tonton coba. Nanti sedikit demi sedikit cara pandang kita berbeda. Dari cara pandang kulluhum finnari berubah menjadi kulluhum fil jannah. Dasarnya mana? Itu. Lihat nanti selama Syekh Al-Buti sama sempat pelajari lagi hadis. Ini kan ada dua hadis nih. Hadis yang tentang umat terpecah belah kan kulluhum finnari. Nah, ini kullu ummati yadkhulunal jannah. Ada ilahnya tetap, karena gitu. Jadi selama kita taat kepada Allah, ya pede aja deh. Mau masuk surga, jauh dari neraka. Ada itu kan dari Syekh Al-Buti sudah, dari Gus Baha sudah. Nah, sekarang dari Ustadz Adi Hidayat. Tentu saya mohon maaf nih kalau yang ceramah dari masih terbatas, saya beberapa saja. Dari juga terbatas beberapa saja. Sehingga nanti kalau resepnya sangat terbatas, mohon maaf. Tentu banyak ceramah-ceramah Adi Hidayat tentang resep ini, tetapi yang saya jadi dasarkan satu video nih, kira-kira menonton satu video penyakitnya ini, yang saya tangkap obatnya ini. Nah, itu kira-kira begitu. Hanya fokus pada video itu, pendapat yang lainnya. Nah, yang saya tangkap resep yang coba disodorkan Ustadz Adi Hidayat dalam video yang saya tonton itu, supaya kita nggak saling gontok-gontokan, tetap berada di jalan yang benar. Satu, bergurulah pada ustadz-ustadz yang punya sanad jelas. Maksudnya, maksudnya kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah, orang yang terhubung kepada Rasulullah sunnah, dan orang yang terhubung kepada para sahabat dan tabi'in jamaah. Buktinya mana ente yang aku begitu? Nah, buktinya ada sanadnya. Sambung. Silahkan. Ada yang sanadnya dari Rasulullah ke sahabat, tabi'in, imam 4, lalu turun lagi kemana, silahkan. Atau ada sanad yang dari Rasulullah, silahkan. Yang penting apa itu? Kalau sanadnya kuat, dia itu akan punya sandaran yang kuat. Sehingga apa? Sehingga biar orang lain berkata apa, tetap dia itu teguh pada pendiriannya. Sehingga dia pede. Oh iya, jalan saya itu memang jalan sunnah. Nah, mengenai ini saya jadi ingat kata-kata Gus Baha ketika beliau menceritakan pendapat Al-Maghfurah Syekh Maimun Zubair yang mengatakan
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh, tafsirnya maksudnya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Allah tidak mengatakan jalan Allah. Kira begitu. Jadi kita itu harus menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa? Itu dari Rasulullah, kemudian turun ke sahabat, dari sahabat turun ke tabi'in, dari tabi'in terus turun ke sahabat. Ada nyambung. Saya jadi ingat nih, jadi ngomong gini. Nih kita nih misal di Indonesia, sayalah cara ngomong kita. Saya orang bodoh, nggak punya syarat, nggak punya apa. Tetapi saat ini ada satu ulama yang terang-terangan bersyarat seperti siapa? Gus Baha. Jadi orang seperti saya itu cukup bilang kata Gus Baha nih begini, itu ada Gus Bahanya. Setelah itu udah syarat ke atasnya kita ikut kan gitu. Nah coba deh dari kelompok yang lain yang di Indonesia, misalnya Wahabi Indonesia, Khawarij Indonesia, tunjuk satu orang berkualitas yang punya konten, yang punya syarat yang mantep. Fungsinya apa? Yaitu sebagai tempat bersandar teman-teman Wahabi di Indonesia. Kalau mereka nggak punya sandar, kacau nanti. Suruh kepada Al-Quran dan hadis, orang Al-Quran aja nggak pernah tahu, dalam artinya nggak pernah paham, hadis aja nggak pernah tahu dan nggak pernah paham, suruh pulang-pulang kemana? Kata mereka kan begitu. Pulangnya kemana? Orang nggak tahu. Nah, ini ya oke lah kalau orang-orang yang mumpuni, punya pemahamannya cukup tentang Al-Quran, tentang hadis dan ilmu-ilmu pendukungnya, oke silahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu memang idealnya begitu. Tapi teman-teman yang mau dalam tanda petik yang bodoh nih, mau kemana dia pulang? Gak akan nyampe itu, kita lepas sesat nanti dia. Ibarat orang merantau ke luar negeri, nggak tahu alamat, nggak tahu apa, tiba-tiba pulang kampung nanti. Kata dia, kampung saya di mana? Pulang nanti, pulang pakai apa? Nah itu. Kalau slogannya hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kasihan teman-teman kita yang nggak paham Quran, yang nggak paham Sunnah. Jadi harusnya slogannya diperpanjang, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bagi orang yang paham Al-Quran dan paham Sunnah serta ilmu pendukungnya. Nah kalau bagi yang nggak paham Al-Quran, nggak paham Sunnah, nggak usah deh pulang kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi pulang kepada ustadz-ustadz mereka yang punya sanad kepada Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira begitu, ya, cocok nggak? Jadi kalau slogannya kurang panjang itu kasihan teman-teman kita yang Wahabi, yang Khawarij, yang apa, yang mereka nggak bisa pulang kepada Al-Quran dan Sunnah karena kurang kemampuan itu. Jadi harus ada pembantunya. Pembantu itulah yang disebut sanad. Kayak saya nggak tahu Quran, nggak tahu Sunnah, pulangnya dalam hal ini konteksnya pulang kepada pendapat Syekh Al-Buti, pulang kepada pendapat Gus Baha, pulang kepada pendapat Ustadz Adi Hidayat, pulang kepada pendapat Ustadz Abdul Somad. Kalaupun ada sedikit kesalahan pemahaman saya, ya nanti oleh beliau dikoreksi. Kayak gitu. Mudah-mudahan beliau nonton video saya, oh salah saya nggak begitu, kayak gitu di komen. Kita lanjut pendapat Ustadz Adi Hidayat SLH. Nah, beliau itu selalu stay begini, supaya ente itu selamat, standingnya itu selalu bersama al-jamaah. Nah ini, kalau al-jamaah diartikan mayoritas, kelompok teman-teman kita yang di Wahabi nggak mau nih. Karena apa? Kebetulan di Indonesia masih minoritas. Teman-teman kita yang Khawarij nggak mau nih kalau jamaah dalam artian kumpulan orang. Tetapi idealnya mantepnya ini Ustadz Hidayat itu mengatakan bahwa al-jamaah yang dimaksud di sini tidak sekedar kumpulan orang, tetapi kumpulan orang-orang yang ijma'nya sesuai dengan pendapat Imam 4, yaitu Imam Syafi'i itu. Kira begitu. Jadi kalau ada ijma', ada kumpulan orang, ada kerumunan orang kok tidak sesuai dengan, nah kira-kira jangan bersama mereka gitu. Jadi ada ijma' ulama, ada ijma' masyarakat. Nah, ijma' masyarakat ini ada yang sesuai dengan ijma' ulama, ada yang tidak sesuai ijma' ulama. Nah, begini yang ijma' masyarakat yang enggak sesuai ini yang biasa teman-teman kita dibedahkan, disyirikan apa itu, kira begitu. Ini pun versi mereka kira begitu. Jelas ya? Supaya tetap selamat, standingnya selalu bersama. Karena kalau kita bersama bertolak Al-Quran. Nah ini
dua pemahaman yang berbeda itu ya. Yang satu memahami jamaah itu, jamaah itu jamaah Rasul saja. Nah lalu kelompok Muslim saat ini disebutnya apa ini? Minoritas. Nah, itu ada perbedaan itulah kira-kira. Oh, nanti ente jangan ngomong gitu, nanti pecah lagi. Gitu. Tujuannya ya maklum kadang-kadang lah. Lanjut itu dari UAS tadi. Dalam video itu yang saya tangkap itu resepnya. Selalu bersama jamaah. Siapa jamaah yang dimaksud? Yaitu jamaah orang-orang yang mengikuti ijma ulama. Ulama yang mana? Ulama yang sesuai dengan mazhab 4. Begitupun ikuti ijma umat Islam. Ijma umat Islam yang mana? Ijma umat Islam yang tidak bertentangan dengan ijma ulama berdasar mazhab tadi. Kalau ijma masyarakat yang bertentangan, coba kita jauhi dulu. Tentu jangan saja serayang, ma'ruf yang baik. Nah sekarang itu resep dari Ustadz Abdul Somad SMA. Nah kalau Ustadz Abdul Somad lebih sederhana lagi. Ini pada hadis ini kan dikatakan setiap umatku akan masuk neraka kecuali satu. Siapa satu itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang menjalankan kira-kira sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Kemudian ada yang mengatakan al-jamaah, ada yang sawatul atau ada yang mengatakan pegang khulafaur rasyidin. Intinya itu, kata kuncinya adalah ahlus sunnah, orang yang menjalankan sunnah. Kita cek apakah kita ahlus sunnah atau bukan, gampang ngeceknya. Sholat misalnya, sholat jamaah ke masjid, perbuatan sunnah bukan? Ya sunnah. Ya udah, kalau ada orang masih mau ke masjid, berarti dia masih ahlus sunnah. Jalankan. Misalnya pakaian putih, sunnah bukan? Sunnah. Ya udah kita cek, kalau dia masih mau pakaian putih, ahlus sunnah. Segampang itu ternyata. Jangan sampai kita memakai pendapat teman-teman yang sebelah yang ideal. Yang dimaksud ahlus sunnah adalah orang yang secara totalitas menjalankan sunnah. Betul bos, begitu betul. Tetapi ada proses. Ya sedikit dulu lah sunnahnya satu. Nah itu. Jadi rubah cara pandang. Jadi cara pandang kita kepengen melihat teman-teman kita sempurna menjalankan sunnah, dari mulai yaudah sedikit demi sedikit deh. Nah kira-kira begitu. Cara pandang Abdul Somad kira begitu. Ente ahlus sunnah, iya buktinya apa? Tuh sholat jamaah. Ente ahlus sunnah, buktinya apa? Tuh masih baca Al-Quran. Ente ahlus sunnah, jangan sampai cara pandang terbalik. Ente belum ahlus sunnah nih, belum ini, belum disebutkan ratusan sunnah yang dia menjadi kategori. Cara enggak, tapi kalau salah tatrap, ya itu susah. Itulah penyakit, itulah cara pandang. Kok jadi bahas perbedaan lagi? Ya maklum lah. Kadang-kadang gak terasa, emang itu salahnya kita itu begitu. Masuk hibah tanpa kita sadari. Tapi insya Allah kalau tujuannya baik, mempersaudarakan bahwa kita adalah muslim bersaudara, satu-satu umat Nabi Muhammad yang kulluhum fil jannah, yang keluar pun insya Allah nyambung kepada kebaikan. Ada itu ya 4 resep supaya penyakit hati kita yang berupa takut kepada neraka dan hanya berharap masuk surga hilang. Cara pandang itu yang mudah harus dibangun. Nah itu penyakit pertama. Sekarang penyakit kedua nih, masih ada waktu nggak? Ya udah selintas aja nih. Yang kedua tuh ada semacam orang yang sakit karena efek samping narasi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tadi itu. Narasi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini narasi yang sangat baik, mantap lah gitu. Tapi siapa yang bisa melakukannya? Itu hanya orang-orang yang mumpuni bidang Al-Quran, mumpuni bidang hadis dan ilmu-ilmu pendukungnya, itulah yang bisa langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sementara orang-orang bodoh di bawahnya, Al-Quran nggak mumpuni, hadis nggak mumpuni, ilmu-ilmu pendukung nggak mumpuni, bagaimana dia bisa kembali bos? Nah kalau kita umpamakan dalam kehidupan sehari itu begini, misalnya ada orang merantau di luar negeri lah biar mantep gitu, seumur hidup dia di sana.
Tiba-tiba dia bilang, kembali ke kampung halaman. Terus dia bilang, bagaimana saya mau kembali? Kampung halaman saya sudah lupa. Uang buat beli tiket nggak punya. Ilmu buat menjaga keamanan di perjalanan nggak bisa. Nah, orang-orang yang serba minus ini terus dipus terus kembali Al-Qur'an terus. Akhirnya dia nekat pulang. Udahlah, saya harus pulang supaya selamat. Pulang tuh orang. Nah, baru saja dia mau berangkat sudah kena tipu calo tuh, dicalo. Di jalan nanti dia kena copet. Bahkan nanti dia bisa kena tusuk, kerampok, bisa dimasukkan ke dalam hotel, dilecehkan secara seksual. Terus banyak seperti itu. Kira-kira begitu. Akhirnya orang yang niatnya tulus mau kembali ke kampung halaman, tapi dia mati di perjalanan karena apa? Dipaksa kembali sementara dia nggak punya bekal yang cukup untuk kembali ke kampung halaman. Paham? Harus paham. Jadi coba obatnya kalau yang supaya nggak kena efek samping kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu tambah panjang dikit deh slogannya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bagi yang mumpuni di bidang Al-Quran, bagi yang mumpuni di bidang Sunnah dan ilmu-ilmu pendukungnya. Nah, bagi orang yang nggak mumpuni, kembalinya kemana, bos? Kembalinya kemana? Ya kembalinya kepada tukang calo, kepada agen perjalanan. Jadi dia cukup, misalnya kalau saya nih pada Gus Bahagus, saya mau pulang pada Al-Quran dan Sunnah, terus Gus Bah menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah, ya begitu. Jadi kembali kepada ulama yang punya syarat yang jelas, ulama yang bisa kembali kepada Al-Quran yang dan Sunnah. Siapa mereka? Muhammad Hampat itu. Turun lagi kepada siapa? Pada guru-guru kita. Siapa lagi guru kita? Maka itu saya kemarin itu begini. Kalau saya ini misalnya ngaku aswaja, ketika saya mau pulang, jelas ada rujukannya. Seorang ulama misalnya Gus Baudin Nur Salim yang punya sanad mantap sama Rasulullah. Nah, saya pengen lihat di Indonesia itu teman-teman dari Wahabi Indonesia itu punya satu imam tempat seluruh umat Wahabi Indonesia yang maaf dan bodoh ini tempat kembali. Dia nggak bisa kepada Al-Quran Sunnah, tapi ada tuh menurut ustadz saya, kira-kira begitu. Bukan ustadz yang KW-KW, kalau yang KW-KW sama kayak saya begini kan begitu. Menurut semuanya itu situ. Jadi bagi umat Nabi Muhammad ada dua pilihan. Dia mau pulang langsung kepada Al-Quran dan Sunnah karena memang mumpuni. Tapi kalau yang nggak mumpuni, ada pilihannya udah set. Kira-kira orang yang, kalau tadi contohnya orang dalam negeri, kira-kira dia mau pulang kampung, terus dia datang ke agen travel bilang, Pak, saya mau pulang ke kampung ini begini-begini, tolong dibantu ya, ini bayarannya. Kira begitu kan gampang. Oh iya, nanti si orang ini tetap bodoh, nggak tahu apa-apa tentang Al-Quran, nggak tahu apa-apa tentang Sunnah, nggak tahu apa tentang ilmu pendukungnya, tetapi dia tetap sampai di alamat tujuan dengan selamat. Karena apa? Ikut agen travel, ikut agen nah, kira-kira itulah. Ini orang-orang bodoh tetap bisa masuk surga dengan enak dan selamat. Kalau ente yang punya mobil, punya pesawat sendiri, silahkan, mampu lah kira-kira. Nah itu ya kira-kira penyakit kedua, karena adanya efek samping narasi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah kalau penyakit yang ketiga itu ya watak cara pandang sudah tadi itu sudah saya sebutkan. Yang satu cara pandang berangkat dari hadis kulluhum finnari. Jadi belum itu sudah menunjuk wah ini calon penduduk neraka itu. Yang kedua, obatnya apa kalau begitu? Rubah cara pandang menjadi kullu ummati yadkhulunal jannah illa man. Hadisnya Bukhari soalnya lagi. Dan Muslim saya lihat lagi, nah, nomornya saya lupa. Tuh. Saya baca lagi cara pandang dari kulluhum finnari menjadi kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abba. Semua umatku akan masuk surga
kecuali orang-orang yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Itu yang tidak taat kepada Rasulullah. Siapa yang mau? Yang taat. Ya, kira-kira gitu. Sudah ya, jadi 3 penyakit saat ini. Yang satu penyakit takut neraka dan berharap masuk surga. Yang kedua apa tadi penyakit? Efek samping dari narasi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga penyakit cara pandang kulluhum finnari, obatnya adalah kulluhum fil jannati. Ini yang bilang Syekh Al-Buti, bukan saya cuma menyampaikan satu kata-kata Syekh Al-Buti. Yang kedua kata-kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna jannah. Pak, mungkin ente nggak percaya sama saya ini, siapa ente ngomong kayak gitu, sanadnya mana, sama saya juga nggak punya sanad. Nah kalau gitu makanya saya kasih link nih, mana pendapatnya Syekh Al-Buti, mana pendapatnya Gus Baha, ada linknya nanti bisa tonton sendiri. Mana pendapatnya UAS gitu kan, mana pendapatnya ustaz-ustaz yang sebelah. Ini kalau saya nggak sebut ustaz sebelah, kalau itu nanti rawan jadi pecah belah lagi. Jadi saya ngomongnya aja ustaz-ustaz saya saja lah. Ustaz-ustaz yang lain kan paham lah kalau yang memang mengikuti berita-berita seperti ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita bersama adalah orang-orang yang kulluhum fil jannah. 73 firqah kita di dunia, mudah-mudahan nanti 73 firqah juga lah kita di dalam surga. Kita bisa saling ketemu, canda-canda. Ya sekarang pahit, kita difitnahkan oleh orang lain pahit, tapi nanti ketika di surga manis. Wah, entek dulu bilahin saya. Itu yang disesatkan Wahabi itu. Ketika di surga pahit dibilang Wahabi. Tahunya apa gimana? Banyak tuh ustaz Wahabi yang pada curhat di dunia itu, kira-kira begitu. Tapi nanti ketika kita menjadi satu keluarga di surga, mana? Jadi istrinya beginilah kira-kira. Ente itu mau kulluhum finnari atau mau kulluhum fil jannati? Pilih itu. Nah kalau orang-orang yang baik nih, saya pikir pikirannya begini, kulluhum fil jannati, pengen semuanya di dalam surga. Nah kalau yang pada hasad, pada kelas ini kulluhum finnari, neraka. Ini sadar kan? Selama ini mandangnya ke kulluhum finnari, gak kulluhum fil jannati. Rubah tuh pikiran mulai sekarang. Kulluhum finnari. Nah kalau dari sana nanti semua jadi enak. Kalau dia harus amar ma'ruf dengan cara yang enak. Karena apa? Yang mau kita dakwahi itu nanti teman kita di surga. Kalau kita harus memberi nasihat-nasihat itu enak. Terus perubahan pun slow. Tapi kalau belum ini kulluhum finnari, wah ini yang harus dirubah prak lebih baik merangkul daripada memukul. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa aqribni bit taqwa wa jamilni bil afiyati. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sanad, salam satu nasab, umat Islam bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.